wabarakatuh. Halo guys, kembali berjumpa dengan Bang Dieng. Guys, hari ini kita akan pergi ke rumah kediaman Soekarno, rumah Soekarno ya, yang ada di Jalan Soekarno. Bagaimana videonya? Ikutin terus ya guys di channel YouTube Bang Dieng. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali berjumpa dengan Bang Dieng. So guys, hari ini kita akan silaturahmi atau jalan-jalan melihat salah satu peninggalan sejarah di Kota Bengkulu, yaitu rumah Bung Karno, rumah pengasingan Presiden Republik Indonesia pertama yang diasingkan dari tahun 1938 sampai 1942. Nah, rumah ini bentuk arsitekturnya guys, ini perpaduan antara Eropa dan Cina. Nah, di mana posisi rumah Bung Karno ini di tepatnya berada di Jalan Soekarno-Hatta, RT 5 RW 2 nomor 02, daerah Kelurahan Anggut Atas dan Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Nah, rumah ini banyak sekali peninggalan bersejarah yang disimpan di rumah ini guys, di rumah Soekarno-Hatta ini. Rumah Soekarno ya, sorry. Guys, di dalam tulisan ini disebutkan Soekarno ini adalah seorang yang sangat menyukai atau hobi bersepeda. Bahkan ada kejadian pada masa mudanya, saking beliau ingin membeli sepeda, beliau enggang atau menghemat agar bisa menabung, sehingga dalam beberapa bulan saja akhirnya beliau bisa membeli sepeda. Dan luar biasanya, sampai beliau menjadi presiden pun beliau juga masih suka ikut bersepeda. Bahkan pernah kejadian tahun 1950 itu Soekarno diundang oleh Presiden India untuk datang ke India, dan akhirnya beliau mencoba sepeda yang ada di India, berkeliling sambil membonceng Ibu Padmawati. Jadi beliau ini hobi dan sangat suka sekali bersepeda, sehingga di rumah Soekarno ini ada peninggalan sepeda beliau, sepeda ontel. Nah, ini saya berfoto dengan istri. Di belakang kami ini ada sepeda peninggalan dari Bung Karno. Ini adalah salah satu sepeda beliau ya guys. Nah, kemudian ini kita masuk ke ruangan-ruangan yang mana banyak sekali tulisan-tulisan, atau di dinding-dinding ini dijelaskan apa saja yang dilakukan oleh Soekarno. Jadi beliau ini guys, Soekarno ini dulunya pada saat datang ke Bengkulu, di awalnya beliau ini banyak warga Bengkulu merasa kurang simpatik dengan beliau mas, karena mereka berpikir nanti Soekarno ini memberikan pengaruh jelek pada penduduk sekitar atau penduduk setempat. Tetapi setelah mereka mengenal dan mereka coba untuk bersilaturahmi dan mengobrol dengan Bung Karno, akhirnya mereka salut dan mereka sangat respect dengan Bung Karno. Banyak mereka bertanya tentang agama, tentang politik, bahkan yang lucunya ada mereka bisa minta tolong mencarikan jodoh untuk anak-anak gadisnya. Ada 300 orang anak gadis yang ingin dicarikan jodohnya oleh. Nah, ini yang Anda lihat tadi barusan, ini adalah kamar dari Ibu Inggit, istri dari Soekarno. Ibu Inggit ya, ini kamarnya, dan kamar anak angkatnya Soekarno yaitu Ratna, Ibu Ratna. Jadi ini masih tersimpan tertata rapi guys ya. Di kamar ini, di kamar tadi itu ada kamar tidurnya, masih tersimpan rapi. Nah, ini banyak sekali hal-hal bersejarah yang disampaikan di dalam ruangan. Nah, ini ada baju-baju juga, banyak juga baju yang tersimpan rapi di dalam lemari ini guys. Nah, Soekarno ini banyak meninggalkan buku-buku di rumah Bung Karno ini guys. Ada lebih kurang sekitar 303 buku yang tersimpan tertata rapi di rumah Bung Karno. Jadi kalau Anda nanti main ke rumah ini, Anda akan melihat
ada 303 buku yang ada disimpan, dan ini baju-baju yang pernah dikenakan oleh Ibu Inggit Soekarno dan anaknya juga. Guys, kita lanjut lagi, kita pindah ke ruangan di depan guys, pas kita mau masuk ke rumah Bung Karno. Nah, Anda lihat tadi yang saya lewati ini itu ada kursi dan meja tempat biasa Bung Karno bercengkrama dengan warga sekitar. Dan di sini di dinding ini banyak tulisan yang menjelaskan bagaimana Soekarno suka berbaur dengan masyarakat. Jujur awalnya Soekarno pada saat datang ke Bengkulu itu banyak warga yang merasa atau mereka takut untuk berbaur dengan Bung Karno karena mereka berpikir Bung Karno bisa memberikan pengaruh jelek kepada warga sekitar. Tapi pada saat mereka udah mulai sering bersilaturahmi, sering mengobrol, akhirnya mereka mengetahui bahwa Bung Karno ini adalah orang yang sangat berwawasan. Beliau paham tentang agama, beliau paham tentang politik, beliau juga adalah orang yang sangat cinta akan negerinya, sehingga banyak warga mulai untuk bersimpatik dan warga sering mengobrol dengan Soekarno. Dan ini menyebabkan Belanda kurang suka, dan Belanda suka mengintai apa saja yang dilakukan oleh Bung Karno selama beliau di pengasingan. Karena Belanda berpikir nanti Bung Karno bisa memberikan efek yang tidak bagus pada warga sekitar, khususnya dengan pemikiran Bung Karno mereka bisa diasut untuk melawan Belanda. Nah, ini guys, di sini juga tertulis sahabat-sahabat atau orang-orang terdekat yang suka bercengkrama atau suka mengobrol atau suka berkunjung ke rumah Bung Karno atau suka ngobrol dengan Bung Karno. Salah satunya Bapak Hasanuddin. Nah, nanti Bapak Hasanuddin ini beliau ini adalah seorang warga sekitar, mereka adalah tokoh masyarakat Muhammadiyah Kota Bengkulu, dan beliau nanti akan menjadi bapak mertua dari Bung Karno karena Bapak Hasanuddin ini mempunyai anak bernama Ibu Fatmawati, dan Ibu Fatmawati nanti akan menikah dengan Bung Karno. Oke guys, kita akan coba menyusuri lagi ke belakang, ke ruangan belakang. Ini ruangan santai ya. Ruangan belakang ini ada gambar sepeda Soekarno lagi naik sepeda ontel. Ini ada sumur guys. Ini ruangan perkarangan di belakang rumah Bung Karno. Nah, luas rumah Bung Karno ini sendiri ini termasuk luas juga ya. Bangunan rumah Soekarno ini di atas tanah seluas 40.430 meter persegi ya guys. Jadi sangat luas bangunan ini. Nah, kalau untuk luas bangunan atau luas ukuran rumah Bung Karno ini, dia tidak terlalu besar, cuma sekitar 9 kali 18,5 meter persegi. Ini ukuran bangunan dari rumah Bung Karno ini guys. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, rumah ini bergaya arsitektur perpaduan antara Eropa dan Cina. Jadi perpaduan Eropa dan Cina. Dan Anda harus datang ke rumah ini atau rumah Bung Karno ini apabila Anda berkunjung ke Kota Bengkulu, karena rumah ini adalah salah satu peninggalan atau cagar budaya terkenal di Kota Bengkulu selain Benteng Malabro dan rumah Ibu Fatmawati. Kenapa? Karena bangunan ini atau rumah ini masih terjaga rapi, tertata,
Dan apabila kita datang ke sini, kita bisa merasakan bagaimana kondisi pada zaman Bung Karno itu, kondisi rumahnya, ya. Dan kita bisa mendapatkan informasi bermanfaat tentang sejarah Bung Karno selama di Kota Bengkulu yang lebih kurang sekitar 4 tahun. Dan beliau banyak menorehkan hal-hal positif yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti. Karena Bung Karno ini adalah Presiden Republik Indonesia pertama, dan beliau adalah orang yang termasuk paling berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Dan ada pepatah mengatakan, jangan lupakan sejarah. Dan beliau ini adalah salah satu presiden yang paling berpengaruh dan paling disenangi dan dicintai oleh warga, khususnya Kota Bengkulu dan umumnya warga negara Republik Indonesia. Oke guys, itu saja videonya tentang rumah Bung Karno. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, kita lanjut pulang guys. Oke guys, itu ada video kita di jalan-jalan di rumah Bung Karno, rumah Soekarno dan rumah Ibu Fatmawati. Semoga Anda suka videonya. Kalau Anda suka, bantu subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.